Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Kata living jika berasal dari bahasa Inggris yaitu untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasan utama prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Pesan utama dari terminologi tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimaannya baik melalui penjelasan makna maupun tindakan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, terminologi tersebut dapat disebut secara sederhana dengan Al-Quran yang hidup. Dalam bahasa Arab, terminologis yang hampir semakna juga digunakan dengan sebutan Al-Quran Al-Hayya. Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dalam pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Atas dasar asumsi sosioantropologi, di sini William Graham menyebutkan sifat dasar kitab suci secara umum termasuk Al-Quran sebagai relasional. Disebut relasional karena sebuah teks menjadi kitab suci tidak dengan sendirinya, tetapi ketika ada orang yang menghubungkan dirinya dengan teks tersebut, baik lisan maupun tulisan, yang dianggap suci dengan berbagai cara menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, atau menggunakannya. Meskipun memenuhi syarat relasional, orang per orang tidak cukup untuk menjadikan sebuah teks menjadi kitab suci. Orang per orang ini perlu terhubung satu sama lain secara sosial sehingga melahirkan tindakan atau praktik bersama yang disebut Graham dengan community of faith atau masyarakat yang meyakininya. Masyarakat ini yang mencintai, merayakan, serta hidup untuk dan di dalam kitab suci tersebut. Ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran adalah teks yang tidak hanya pasif menerima tindakan tetapi juga aktif menawarkan makna. Dengan sifat yang pasif dan aktif sekaligus, living Al-Quran merujuk kepada fenomena sosial budaya di mana manusia menerima dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, living Al-Quran mempertemukan fenomena teks dengan fenomena pembaca dalam proses penerimaan Al-Quran. Fenomena ini bisa didekati dengan beragam pendekatan yang bisa menjelaskan dalam batasan masing-masing pendekatan. Untuk memahaminya sebagai fenomena dalam diskusi studi kitab secara umum, kajian living Al-Quran tidak semata-mata tentang bentuk dan struktur teks yang membawa makna, tetapi lebih jauh tentang fungsi teks sebagai kitab suci di masyarakat penerimanya. Fenomena living Quran tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun teks yang dimaksud di sini bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari itu teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik. Kemudian berkembang secara variatif dalam bentuk teks-teks sekunder termasuk Al-Quran, mulai dari kitab tafsir hingga ragam genre lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait living Al-Quran. Sekian dan terima kasih.